metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metodologi adalah ilmu tentang metode, uraian tentang metode. Sedangkan penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan, sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara. Selanjutnya, jenis-jenis metodologi penelitian. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang dimana dalam penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset yang kemudian dianalisis. Dalam hal ini, hasil riset bisa berasal dari wawancara, pengisian kuesioner, dan suatu polling. Oleh sebab itu, metode kualitatif merupakan metode yang berasal dari sudut pandang partisipan. Yang kedua, ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang sumber datanya diambil melalui sampel yang bersifat matematis. Oleh karena itu, metode kuantitatif selalu identik dengan hitung-menghitung dan selalu berkaitan dengan angka. Yang ketiga ada metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan menulis, terutama dalam membuat suatu deskripsi. Dengan kata lain, metode ini merupakan suatu metode yang bentuknya berupa bahasa dan kalimat deskriptif. Meskipun begitu, dalam menggunakan metode ini perlu juga dilakukan riset dan pengambilan sumber data yang valid. Yang keempat, ada metode eksperimental. Metode eksperimental adalah metode penelitian yang berasal dari suatu eksperimen. Meskipun begitu, dalam menggunakan metode ini perlu juga untuk melakukan observasi data terlebih dahulu. Biasanya, metode ini digunakan untuk mencari sebab akibat dari suatu perilaku dari suatu data yang telah diobservasi. Yang kelima, ada fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu fenomena tertentu. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan pada jenis metodologi penelitian ini adalah suatu analisis yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya serta subjek yang sudah mengalami suatu fenomena. Yang keenam, ada survei. Survei adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis suatu perilaku pada subjeknya. Pada umumnya, data dari metode ini berupa wawancara atau kuesioner, sehingga data yang dihasilkan lebih sering berupa angka. Oleh karena itu, metode ini juga sering dibilang kalau datanya bersifat kuantitatif. Yang ketujuh ada metode Crondet. Metode Crondet adalah metodologi penelitian yang sering dipergunakan untuk melakukan penelitian atau riset pada bidang sosiologi. Dengan metode ini, maka hasil penelitian sosiologi bisa lebih jelas, sehingga isinya sangat kompleks tetapi tetap mudah dipahami. Yang kedelapan ada etnografi. Etnografi adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang lebih sering digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan sosial seseorang. Dengan metode ini, peneliti akan melakukan penelitian secara detail dan tanpa rekayasa atau bisa dibilang sesuai dengan data-data yang sudah diperoleh. Nah, selanjutnya tujuan metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan metodologi penelitian secara umum. Di antaranya, bertujuan untuk melakukan pengembangan terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, untuk mendapatkan pengetahuan serta penemuan yang baru atau belum ada yang pernah meneliti pada topik penelitian yang sama. Selanjutnya, untuk membuktikan sekaligus menguji sumber data yang digunakan dalam penelitian, apakah valid dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk mendapatkan penelitian dengan landasan teori yang sesuai. Selanjutnya, tujuan metodologi penelitian secara praktis yaitu memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, memberi dukungan kepada pembaca atau orang banyak dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi melalui hasil penelitian. Selanjutnya, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Terakhir, kita masuk pada manfaat metodologi penelitian. Yang pertama yaitu mempertajam hasil penelitian.
Untuk bisa menghasilkan penelitian yang tajam dan mendalam, maka perlu membuat metodologi penelitian. Dengan hal ini, peneliti akan lebih mudah untuk mengetahui hal-hal dasar dalam melakukan penelitian. Yang kedua, alur penelitian menjadi jelas. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa peneliti akan lebih mudah untuk menyelesaikan penelitian karena sudah mengetahui langkah-langkah yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Dengan alur penelitian yang jelas, maka hasil penelitian akan menjadi jelas atau tidak melenceng mana-mana, sehingga pembaca akan lebih mudah dalam memahami suatu penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat. Penelitian yang bermanfaat merupakan penelitian yang memberikan solusi dari topik permasalahan yang sudah diteliti. Manfaat dari penelitian ini bisa dirasakan oleh peneliti atau pembaca. Namun, untuk bisa menghasilkan penelitian yang bermanfaat atau penelitian solutif, maka diperlukan riset yang mendalam. Hal yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan riset yang mendalam adalah melakukan kegiatan penelitian dengan cara yang sistematis atau bisa dibilang menggunakan metodologi penelitian. Yang keempat, penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Manfaat ini bisa diperoleh karena ketika memakai metodologi penelitian, sumber data yang sangat valid. Selain itu, dengan sumber data yang valid, maka hasil peneliti akan dipercaya oleh banyak orang. Bahkan, peneliti itu sendiri bisa dipercaya juga oleh banyak orang bahwa bisa membuat penelitian yang berkualitas. Yang kelima, dapat mengatasi keterbatasan. Dalam hal ini, keterbatasan yang dimaksud meliputi biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Dengan berbagai macam keterbatasan yang dapat diatasi, maka peneliti akan lebih mudah dalam menyelesaikan penelitiannya. Meskipun memiliki keterbatasan pada penelitian, tetapi dengan metodologi, maka semua keterbatasan itu dapat dikelola dengan baik. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian merupakan salah satu cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada saat penelitian. Jadi, jangan pernah ragu untuk membuat metodologi penelitian ketika sedang melakukan penelitian.